Bos, bisnis usaha makanan memang seringkali jadi pilihan favorit. Tapi kalau nggak menawarkan sesuatu yang beda, kayaknya agak susah bersaing ya, bos. Tapi ada loh, bos, usaha catering baru 2 tahun berjalan, tapi udah auto jadi sultan. Widih, penasaran kan? Sebelumnya saya adalah karyawan swasta. Saya tidak punya pendidikan di tata boga maupun bisnis, tapi bisa loh punya usaha catering sendiri. Yuk intipin keseruannya. Dari awalnya cuma berniat untuk bertahan hidup, Isma berusaha memutar otak biar dapat tambahan pemasukan selain bekerja sebagai karyawan perusahaan. Berjualan dimsum tulang muda jadi pilihannya saat itu. Alasannya sederhana, bos. Bisnis kuliner itu modalnya nggak banyak dan cuannya jelas cepat cair. Lagian, makan dan nyemil memang kebutuhan primer semua orang ya, bos. Meskipun tanpa latar belakang pendidikan di bidang kuliner atau bisnis, Isma tetap pantang mundur. Mulai dari menjajakan ke tempat ia dan suami bekerja, kursus masak, hingga mengikuti kelas bisnis. Lambat laun, usahanya juga makin meluas. Dari yang awalnya hanya satu menu, kini merambat jadi catering nasi besek dan hantaran serba dadakan. Produknya ini ia kasih label Dapur Bu Sastro. Cukup 3 jam aja, masakan siap dikirim. Debak! Slogan serba dadakan ini, bos, yang bikin customer jatuh cinta dan makin loyal sama catering milik Isma. Karena Isma berani ngasih jaminan catering ready 3 jam serta pengiriman nonstop. Kalau hari gini masih serba lambat, pasti bakalan kebabat ya, bos. Hihi. Makanya cocok banget kan buat masyarakat perkotaan yang dituntut serba cepat. Untuk itu, Isma juga mesti nyiapin amunisi yang cukup nih, bos. Stok bahan baku harus selalu ready dengan penyimpanan yang bisa tahan lama. Wah, kalau bahan baku nggak cukup, gimana mau cepet nyiapinnya kan? Nah, untuk menu bestsellernya sendiri, tersedia nasi besek. Jenis nasinya bisa dipilih antara nasi kuning atau nasi liwet. Makin nikmat dengan tambahan lauknya nih, bos. Seperti ayam goreng lengkuas, perkedel jagung, orek tempe, kentang mustofa, telur dadar, dan sambal khas. Porsinya sengaja dibikin pas yang nggak bikin begah. Bos, meski baru berjalan 2 tahun, catering Dapur Bu Sastro ini geliatnya sudah kayak cita, alias cepet banget. Buktinya, mulai dari perusahaan besar, kalangan selebritis, hingga public figure lainnya udah pernah nyicipin catering dadakan ini. Mau tahu siapa aja, bos? Di antaranya nih, ada bintang layar lebar Shandy Aulia waktu perayaan acara ulang tahunnya. Kemudian ada pasangan Cut Meyriska dan Roger Danuarta saat merayakan hari kelahiran putra tercinta. Termasuk Bunda Ashanti yang jadi langganan catering Bu Sastro untuk keperluan acara keluarga. Bahkan nih, bos, pengusaha Pak Hairul Tanjung juga menggunakan jasa catering Bu Sastro saat perayaan ulang tahunnya ke-60 belum lama ini. Kalau soal omset, waduh, pasti bakalan shock dengernya nih, bos. Dalam 1 bulan kita bisa melayani hingga 50.000 hingga 70.000 porsi. Kalau untuk porsi kita sendiri itu mulai dari Rp35.000 per porsinya. Menyesuaikan dengan jenis lauk dan juga jenis packaging. Kalau diambil kisaran minimalnya aja, 50.000 porsi dikali 35.000 harga per porsinya, berarti dalam sebulan omsetnya bisa mencapai 1 miliar lebih, bos. Gemeter nggak tuh pas tahu omsetnya? Semua itu nggak lepas dari inovasi yang selalu dilakukan tim Dapur Bu Sastro. Satu hal yang selalu Isma tekankan pada timnya terkait terobosan ialah survei. Bertanya pada konsumen itu penting banget untuk mencari tahu apa yang disuka dan tidak disuka pelanggan. Kita kecilkan lagi, kenapa pada saat pandemi kan orang tuh lebih nyaman makan dengan inner circle ya. Kalau harus 10 porsi kan pasti mbak kebanyakan, ya udah kita bikin coba mini size-nya lah. Dari jawaban customer inilah lahir menu seperti tumpeng mini personal dan tumpeng hantaran 5 porsi yang bisa menyesuaikan keinginan pelanggan di saat pandemi. Kalau di saat merintis dulu, target marketnya berasal dari kalangan menengah ke atas atau instansi besar dengan pesanan besar. Tapi sekarang berubah nih, pelanggan kalangan menengah yang orderannya kecil justru lebih diutamakan. Intinya kalau pesan 5 porsi aja sudah bisa kok. Eits, jangan salah, meski pesanan jumlah kecil tetap aja cuan kan? Apalagi kalau yang order jumlahnya ribuan.
Hebatnya lagi, selain mengejar cuan, usaha yang dibangun awal 2020 ini selalu menjunjung nilai kebermanfaatan. Contohnya, banyak pekerja yang terdampak pandemi lalu diberdayakan. Ada yang menjadi driver untuk antar jemput paket, pelipat kardus, hingga pembuat kue kecil penunjang catering. Untung gemilang bukan berarti nggak ada tantangan ya bos. Karena nggak ada background tata boga dan bisnis, Isma jadi harus serba mandiri serta aktif mengikuti kelas seminar. Kalau kalian mau coba terjun di sektor kuliner, ada sedikit tips juga nih. Mulailah dengan niat yang baik gitu. Nah, kita tetap harus sabar, pantang menyerah, gigih, kemudian mendekati komunitas yang melakukan usaha yang sama. Kenapa? Karena pasti teman-teman di luar sana ini udah punya experience ya, yang bisa kita pelajari. Kemudian ayo yuk coba kita bisa cari mentor-mentor di luar sana, banyak banget. Bisnis catering memang menjanjikan bos. Tinggal pinter-pinter mengamati apa yang menjadi kesukaan konsumen. Pokoknya, di mana ada kemauan, di situ pasti ada cuan. Bos, bikin usaha kuliner itu harus sabar, telaten, dan tangguh. Kalau sabar, hasilnya apa teman-teman? Cuan bos!